warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Fitri Asmita selaku guru di Yayasan Pendidikan Hafizah Al-Tafunisa. Nah, di sini kami sedang melaksanakan kegiatan home visit dan kami sudah sampai di rumah Ananda Kenzi Turnip. Nah, home visit ini adalah kegiatan atau program dari sekolah IT Hafizah Al-Tafunisa. Bagaimana kelanjutannya ya Bunda? Mari kita lihat, kita sudah berada di dalam rumah Ibunda dari Ananda Kenzi Turnip. Langsung saja kita serahkan kepada wali kelas 1 yaitu Umi Nadia dan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Umi. Perkenalkan, nama saya Nadia Arigusuma. Saya wali kelas dari kelas 1 yang mengajar si Kenzi Turnip, Bunda. Nah, kedatangan kami di sini adalah untuk melakukan kegiatan home visit. Nah, home visit ini adalah kegiatan dari sekolah. Home visit ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak. Nah, menurut Bunda, selama Bang Kenzi sekolah di SDIT itu ada nggak perkembangan yang Bunda rasakan? Oh, kalau perkembangan ya, dia udah berani gitu kan. Kalau dulu kan dia agak malu-malu. Memang saya nggak bisa maksa harus tuntas gitu, karena kan setiap anak kan punya posisi beda-beda ya. Jadi selama di sana udah berani. Kalau hafalan, kalau dulu hafalan cek aja, nggak mau. Kalau sekarang, ayo bang hafalan, nanti nggak dapet nilai, udah mau. Ayo, walaupun masih saya, ayo kita iringin gitu kan, masih mau gitu. Terus kalau sholatnya gitu Bunda? Kalau sholat, kalau pas papanya pulang ada di jam sholat, pasti dia sholat sama papanya. Jadi kita ada beberapa video yang dia sholat sama papanya. Semalam kan Ojan kemari sholat bertiga sama Ojan sama papanya gitu. Cuma kalau pas sama saya kadang minta kalau papanya, ayo wajib sholat gitu. Kalau misalnya Bang Kenzi ini kalau di rumah nih belajar atau gimana Bunda, atau les? Kalau sama saya sama papanya nggak nyambung. Kenapa? Kalau sama saya sama papanya dia kayak gurunya. Jadi apa yang saya bilang sama papanya enggak. Jadi saya les dia 1 minggu 3 kali pertemuan. Cuma saya kadang-kadang ada hafalan saya share ke uminya. Umi yang TK kan, ini PR-nya, ini apanya gitu. Karena kalau saya sama papanya dibilang si Kenji ini nggak ada waktu, kami ketemu cuma paling pagi karena saya pulang malam, papanya juga pulang malam. Jadi rumah hanya untuk tidur aja, nggak, kalau siang nggak ada orang kalau nggak pas libur gitu. Oh, jadi si Kenji sama kakeknya gitu? Kenji, saya kan kerja, papanya kerja, jadi sama kakeknya kalau saya udah pulang baru diantar kemari. Enggak terlalu dekat. Jadi Kenzi ini maaf ya Bunda, mungkin Bunda tahu kalau dia mau di power nomor 1 ya. Kan mungkin saya juga udah bilang sama Ustadz awal-awal kan kelemahan anak saya seperti itu. Kenapa? Karena dia memang nggak dapat perhatian dari saya dan bapaknya. Karena kalau di rumah itu kan Kenji itu kan cuma 1, anak saya kan cuma 1. Udah gitu dari keluarga saya juga cucunya cuma 1. Dan di keluarga papanya dia cuma 1 juga. Jadi dah kalau apa-apa mau jadi kadang saya rubah juga mindset kalau mau tidur kan, pas saya ketemu pas dia belum tidur, pulang kerja dia belum tidur, saya bilang ini udah nggak TK lagi, ini abang udah besar, udah SD, nggak boleh seperti itu. Saya bilang juga, saya ajari juga. Jadi mulailah ngerti karena nggak semua nggak semua orang maunya Kenji gitu kan. Jadi haruslah belajar mengerti lah. Sekarang udah dewasa nih, udah mau SD nih, udah mau lagi udah mau jadi abang-abang ini gitu. Jadi harus tahu gitu. Makanya dari awal saya dapat sama Umi yang saya bilang, Umi kelemahan saya seperti ini, seperti saya ceritain. Jadi oh iya gitu. Iya Bunda, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan kita ubah ya Bunda. Iya, karena mungkin gini, saya udah mulai mencoba merubah juga kan. Kalau di mana lah ngerubah. Soal Ojan, Nabila, Amoy kemari saya selalu bilang nggak boleh Kenji duluan. Nah, Kenji harus tahu kalau memang nanti main nggak harus Kenji. Kalau di sini main ada berantem atau apa nggak, saya nggak pernah bela anak saya. Saya selalu salahkan anak saya gitu. Saya nggak mau bela anak saya gitu kan. Saya kayak semalam lah jatuh karena Ojan, enggak. Kenji kurang hati-hati, selalu saya kasih ngerti gitu kan. Saya nggak mau anak saya
terus dominan harus paling benar, saya nggak suka gitu. Kadang juga juga ini SD atau enggak ada kemauan Kenji harus diikutin dibilang Iya. mungkin ya Pelan-pelan ya, iya Umi, saya makanya saya kadang gini juga, kayak mana lah ya bilangnya ya gitu. Sekarang saya segan juga sama Umi kalau di TK, kalau di TK memang Uminya udah tahu model dia kayak mana, tapi saya bilang kalau SD Nona jangan diulangi lagi. Karena apa? Nggak semua nanti sampai SMP, kalau nggak dirubah di SD sampai SMP juga seperti itu. Di rumah pun juga saya ajarin udah nggak boleh kayak gitu lagi. Kadang-kadang kan mungkin kita sama bapaknya mengajar seperti itu, tapi kakek neneknya nggak mengajar seperti itu gitu. Udah nggak usah, nggak apa-apa, karena kayak mana di sana cuma satu, di sini cuma satu kan, jadi merasa ya punya power dia. Seperti itu. Oh, itulah kelemahannya. Saya kan nggak ada waktu. Hafalan juga. di sekolah juga saya udahlah capek. Itulah kelemahannya. Saya mau kayak mana lah ini. Kadang ada bapaknya gini, nggak apa-apa kita leskan 2 kali seminggu ke Umi TK, seminggu ke Umi SD, siapa yang mau bantu, ayo bantu gitu. Karena memang saya dari ketemu Kenji itu saya berangkat jam 7:30, dia jam 7, bapaknya 6:30. Jadi kami nanti bapaknya pulang jam 10 malam, saya kadang pulang jam 8 malam, dia jam 7 udah tidur. Jadi ketemunya itu cuma pagi, jam 5 pagi kami ketemu, jam 7 pagi udah bisa semua. Jadi kadang-kadang saya gini, nanti pasti saya kena marah Umi lah ini gitu, karena saya nggak pernah sama anak. Sebenarnya saya nggak gitu. Kalau saya keluar kota lagi, saya juga WA ini selalu saya teruskan sama adik saya, tolonglah dibantu dulu, apalan ini dibantu gitu. Kalau memang kayak mana lah gitu kan, gitu. Nanti kalau saya suruh gitu kan, saya bukan nggak bisa marah, saya juga pemarah sama anak gitu. Cuma saya gini kadang-kadang, kayak mana lah ngubah ini gitu. Nanti kalau sama papanya jadi gurunya dia, bukan papanya yang ngajarin, papanya jadi ajarinya. Jadi mau kayak mana dibilang kan, papanya bilang gini, kayak mana lah ngerubahnya gitu kan. Karena bukan apa, kami ketemu juga jarang kan, jadi kayak mana lah gitu. Kalau ketemu cuma marah kan kasihan juga gitu kan, cuma 2 jam ketemu marah juga gitu. Apalagi saya sering keluar kota, papanya lagi urut lama-lama. Ini papanya baru 2 bulan di rumah, biasanya papanya 1 tahun baru pulang, 3 bulan baru pulang. Nah ini papanya mau berangkat lagi keluar kota. Jadi memang kayak mana, kami udah Kenji, kamu bener lah nak belajar nak. Siapa lah yang bisa ngajari kamu, udahlah mama siap gitu aja, karena memang waktunya nggak ada gitu. Sampai kemarin saya mau WA Umi Nadia, Umi gimana bisa nggak selingi les lain gitu kan. Kalau sama yang guru TK-nya kan di hari Selasa, Rabu, Kamis, siapa nih yang bisa bantu saya gitu, di lain hari ini bisa bantu Kenji gitu. Dia nggak bosan les setiap hari pergi. Ya tapi gitu, niatnya itu belum ke situ gitu. Tapi saya nggak apa-apa gitu. Atau Minya les, Bu saya nggak bisa masakin, nggak apa-apa Mi, nggak apa-apa, dia mau aja nggak apa-apa Mi. Saya nggak pernah nyalakan harus kok udah les kok nggak seperti ini, nggak, saya nggak pernah. Karena memang saya tahu karakter saya kayak mana. Cuek aja dia di rumah, cuek aja gitu. Memang kayak gini lah anaknya. Jadi mau kayak mana dibilang juga Mi. Masa ketemu 2 jam harus marah-marah, aduh sampai kali kan. Ketemu 2 jam marah-marah, papanya juga gitu. Ketemu juga Sabtu Minggu kan. Papanya Sabtu ini di Polda, nanti Minggu ada kerjaan lain kan, nggak ketemu. Ketemunya nanti kalau Sabtu Minggu udah keluar makan, nonton, udah keluar gitu aja. Ya saya bujuk memang. Saya ambil hatinya kan, karena memang dari dulu memang kakeknya itu marah kalau dimarahin. Kalau kakek saya marah, atuknya itu balik marah ke saya gitu. Jadi saya kayak mana gitu, kalau saya marah kakeknya marah ke saya gitu kan. Ya udahlah. Jadi saya bilang, nak gini, dia kalau dibujuk lulu cepet gitu kan. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu kan gitu. Ya. Udah. Kalau lagi marah kan suka dibujuk. Iya, dirayu pelan-pelan itu baru balik semangatnya lagi gitu. Jadi Bun, kira-kira ada nggak saran untuk sekolah atau bahkan bisa untuk saya sebagai wali kelasnya gitu? Kalau saran sih enggak sih, cuma ya kalau saya pribadi ya
saya minta memang kalau untuk si Kenji ya, Kenji pribadi ya, banyak bersabar ya Umi. Karena Kenji kan seperti itu anaknya. Kalau saran saya sih, gak apa-apa sih dibuat kayak misalnya kayak tiap Sabtu anak itu, dan di situ nampak bakatnya itu seperti apa. Saya nggak ada masalah gitu, entah belum membuat ini, buat itu nggak apa-apa gitu. Saya nggak ada masalah di situ, nggak ada keberatan sama sekali, ada ya bagus gitu kan. Karena kan mereka juga seperti itu dulu, buat ini buat itu, saya juga nggak ada pernah permasalahin. Selagi itu untuk baik untuk anak, saya oke aja. Sama-sama kan pun kita ya kan, karena kami juga kan di sekolah nggak berhubungannya jadi orang tua juga ingat. Terima kasih ya Bunda ya sarannya, kemudian udah berbagi ini tentang Kalau gitu kami pamit.